Main bagus di klub pinjaman, tapi pas balik ke Old Trafford, malah nggak dapat tempat. Nasib apes ini baru aja dialami sama kiper muda Manchester United, Radek Vitek. Merasa persaingan di bawah Mister Setan Merah makin nggak masuk akal, Vitek akhirnya blak-blakan bilang, "Saya siap pergi." Apakah MU bakal kehilangan salah satu talenta terbaiknya lagi? Laga lawan Wrexham kemarin kemungkinan besar jadi laga terakhir Radek Vitek bersama Manchester United. Kiper 22 tahun asal Republik Ceko ini masuk di babak kedua menggantikan veteran Tom Heaton. Tapi sayangnya, kesempatan ini bukan sinyal kalau dia bakal masuk skema utama Michael Carrick musim depan. Coba kita lihat kedalaman skuad kiper MU sekarang. Senne Lammens, 24 tahun, tetap kokoh jadi kiper nomor 1 pilihan Carrick. Meskipun baru aja ngalamin Piala Dunia 2026 yang pahit bareng Belgia. Karl Darlow, baru masuk secara gratisan dari Leeds buat jadi backup berpengalaman. Plus masih ada sang veteran, Tom Heaton. Otomatis posisi Vitek terhimpit banget. Padahal musim lalu Vitek itu gacor banget waktu dipinjamkan ke Bristol City. Dia tampil 41 kali, cetak 12 clean sheet, dan bahkan menyabat gelar Player of the Year di sana. Sayangnya karena nggak ada klausul pembelian permanen, dia harus balik ke MU, cuma buat duduk di bangku cadangan. Nih, dengar sendiri apa kata Vitek pas diwawancara BBC Sport. "Saya siap untuk keduanya, baik dipinjamkan maupun pindah permanen. Itu tergantung keinginan klub dan opsi yang ada. Sudah ada beberapa ketertarikan, dan semoga kita bisa pilih yang terbaik secepatnya." Tegas kan? Dia nggak mau cuma jadi pemanis bangku cadangan. Situasi Vitek ini benar-benar ngelempar memori kita ke kasus Matej Kovar beberapa tahun lalu. Sama-sama dari Ceko, tampil apik pas dipinjamkan ke klub lain, tapi akhirnya terpaksa dilepas permanen ke Bayer Leverkusen di tahun 2023 karena nggak dapat kepastian di MU. Apakah Vitek bakal bernasib sama? Kemungkinan besar ya. Daripada mematikan potensi kiper setinggi 198 cm ini, melepasnya ke klub lain, baik pinjaman atau permanen, adalah jalan paling bijak buat karirnya. Manchester United kembali bikin gebrakan di bursa transfer musim panas ini, guys. Bukan cuma ngejar nama-nama besar, Setan Merah terus konsisten berburu talenta muda paling potensial di Inggris. Terbaru, MU resmi memperkenalkan rekrutan keempat mereka, Tynan Thompson, winger berusia 18 tahun yang dicuri langsung dari Akademi Tottenham Hotspur. Penasaran siapa dia dan kenapa Michael Carrick sangat menginginkannya? Thompson jadi pemain baru keempat yang mendarat di Old Trafford musim panas ini, menyusul nama-nama seperti Andre Santos, Karl Darlow, dan Yuri Tielemans. Menurut laporan dari The Athletic, MU merogoh kocek sebesar 4 juta pound, atau sekitar 96,5 miliar rupiah sebagai biaya tetap. Namun nilainya bisa membengkak jadi 8 juta pound, tergantung performa sang pemain di tim senior nanti. Spurs sendiri nggak mau rugi total, guys. Mereka menyertakan klausul persentase penjualan kembali plus hak untuk menyamai penawaran jika suatu saat Thompson mau dijual lagi oleh United. Lalu, sebagus apa sih pemain berposisi winger kiri ini? Musim lalu bersama tim muda Spurs, U18 hingga U21, catatan Thompson benar-benar mengerikan. Dia membukukan 13 gol dan 6 assist. Yang paling gokil, 7 dari 13 gol tersebut dicetak hanya dalam 7 pertandingan di UEFA Youth League. Kualitasnya bahkan sempat bikin tim utama Spurs melirik. Nama Thompson pernah masuk dalam daftar pemain cadangan Tottenham di laga bergengsi Liga Champions saat melawan PSG dan Borussia Dortmund. Jadi secara mental dia udah mulai terbiasa dengan atmosfer tim senior. Langkah MU merekrut Thompson ini mengingatkan kita pada transfer Aiden Heaven pada Januari 2025 lalu. Saat itu, MU membajak sang bek tengah dari Akademi Arsenal di usia 18 tahun dengan harga 1,5 juta pound. Hasilnya luar biasa. Heaven sejauh ini sudah mengantongi 24 penampilan bersama tim senior United. Kini, Thompson diproyeksikan langsung masuk ke skuad tim utama asuhan Michael Carrick. Strategi MU makin jelas. Mereka nggak cuma bangun tim untuk hari ini, tapi sedang mengamankan masa depan. Perburuan talenta muda MU ternyata belum berhenti di sini, guys. Konon, Setan Merah juga sedang membidik gelandang 16 tahun milik Manchester City, Karim Qasim, serta beberapa nama dari Akademi Liverpool. Selanjutnya,
Sanksi financial fair play mengintai, tapi AS Roma justru makin jual mahal. Kok bisa? Halo guys, balik lagi di channel kita. Kalau kalian ngikutin perkembangan Ilupi alias AS Roma belakangan ini, situasi di ibu kota Italia itu bisa dibilang lagi benar-benar panas. Di satu sisi, Roma lagi dikejar tenggat waktu finansial yang mencekik. Ancaman sanksi FFP dari UEFA udah berkedip merah di depan mata, dan mereka butuh suntikan dana segar secepat mungkin di bursa transfer musim panas ini. Pilihan paling realistis? Ya, menjual pemain bintang. Dan nama yang paling gencar diberitakan bakal dikorbankan adalah sang gelandang andalan, Manu Kone. Tapi tunggu dulu, ada plot twist menarik di sini. Awalnya, Roma cuma mematok harga sekitar 50 juta euro buat Kone. Angka yang terbilang wajar buat klub yang lagi kepepet butuh duit. Tapi setelah performa gila-gilaan Kone di panggung Piala Dunia, petinggi Roma mendadak ubah haluan. Mereka memutuskan buat menaikkan harganya sampai 70 juta euro. Di video kali ini, kita bakal beda habis. Kenapa Roma senekat ini jual mahal di tengah krisis FFP? Seberapa krusial peran Kone, dan klub mana aja yang kira-kira berani nebus angka fantastis itu? Yuk kita bahas! Jawabannya cuma satu, Piala Dunia. Panggung Piala Dunia itu punya sihir tersendiri di bursa transfer. Suka atau tidak, turnamen internasional paling megah ini selalu jadi ajang pom-pom harga pemain. Seorang pemain yang tampil menonjol di Piala Dunia, harganya bisa melonjak 2 kali lipat hanya dalam hitungan minggu. Dan itulah yang dialami Manu Kone. Sepanjang turnamen, Kone tampil luar biasa di lini tengah. Dia bukan cuma sekedar pemutus serangan lawan, tapi juga engine permainan. Kemampuannya keluar dari tekanan, press resistance, daya jelajah yang tinggi, plus distribusi bola yang tenang, bikin dia terlihat seperti gelandang modern yang komplit. Performa apik ini langsung mengubah dinamika di meja perundingan. Manajemen Roma sadar betul, aset kita ini lagi wangi-wanginya. Kenapa harus dijual murah kalau pasar rela bayar lebih? Bandarol awal yang berada di angka 50 juta euro mendadak direvisi. Roma merasa harga segitu udah basi buat gelandang yang baru aja mengguncang Piala Dunia. Tanpa ragu, manajemen menetapkan patokan harga baru, 70 juta euro. Kenaikan 20 juta euro ini terbilang signifikan, tapi Roma merasa mereka memegang kartu truf di sini. Tapi tunggu dulu. Langkah Roma menaikkan harga hingga 70 juta euro ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ini adalah poker move yang cerdas. Roma tahu klub-klub raksasa Eropa, terutama dari Premier League atau tim kaya raya lainnya, sedang berburu gelandang bertahan berkualitas tinggi. Jika ada 2 atau 3 klub yang saling sikut berebut tanda tangan Kone, angka 70 juta euro itu sangat mungkin disanggupi. Kalau ini terjadi, Roma menang banyak. FFP aman, dan mereka masih punya sisa modal buat berbelanja pemain pengganti. Tapi di sisi lain, ini adalah perjudian yang sangat berisiko. Ingat, Roma lagi kepepet waktu karena sanksi FFP. Kalau harga 70 juta euro dianggap terlalu mahal atau gimmick Piala Dunia semata, klub-klub peminat bisa aja mundur teratur dan mengalihkan radar mereka ke target lain. Kalau sampai Kone gagal terjual hanya karena Roma terlalu jual mahal, akibatnya bisa fatal. Roma bakal kehabisan waktu, gagal memenuhi tenggat finansial FFP, dan sanksi UEFA bakal benar-benar menghantam mereka di musim depan. Nah, kalau menurut pandangan kalian, gimana nih guys? Apakah keputusan AS Roma menaikkan harga Kone jadi 70 juta euro ini adalah langkah jenius memanfaatkan momen Piala Dunia? Atau justru tindakan gegabah yang bisa bikin mereka kena sanksi FFP? Dan menurut kalian, klub mana yang cocok jadi pelabuhan baru Manu Kone selanjutnya? Tulis pendapat pedas kalian di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan berita update transfer sepak bola paling panas lainnya. Terima kasih udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!